Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an dengan menggunakan kacamata ulumul Qur'an, ilmu Al-Qur'an, sebuah ilmu yang saat ini banyak dilupakan oleh umat Islam. Padahal ulumul Quran ini adalah ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luas. Melihat kitab suci Al-Quran dari berbagai macam sisinya, yang telah kita pelajari adalah dari sisi Asma'ul Quran, yaitu nama-nama Al-Quran. Asma'ul Quran bil Quran, Asma'ul Quran bil Kitab, Asma'ul Quran bil Zikr, Asma'ul Quran bil Furqan, juga Asma'ul Quran bil Tanzil. Kemudian juga kita telah mempelajari ayat pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu pertama kali dan wahyu terakhir yang memberikan informasi sangat luar biasa. Wahyu pertama memberikan informasi sebuah revolusi membaca untuk
meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita kuat, agar iman kita kokoh, agar iman kita tangguh, yaitu dengan banyak membaca, meneliti, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga ayat terakhir yang turun yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 281 mengingatkan kepada kita bahwa kita harus takut ketika suatu saat kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat buat kita semua agar kita mempersiapkan diri kita, memperbanyak amal-amal ibadah kita, menjaga keimanan kita, juga meningkatkan kualitas wawasan juga, agar kita mempunyai wawasan yang luas khususnya dalam memahami kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan yanida, yaitu panggilan. Secara umum yanida dibagi beberapa bagian, yaitu ya ayuhan nas, ya, panggilan kepada seluruh umat manusia. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khususnya kepada orang-orang yang beriman. Juga ada ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, panggilan khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan yanida. Walaupun secara umum memberikan informasi, ya, ketika ayat-ayat Quran dimulai dengan ya ayuhan nas, itu termasuk makiyah, yaitu yang diturunkan di Mekah. Tetapi ada kalanya ya ayuhan nas juga itu diturunkan di Madinah. Termasuk juga ketika berbicara ya ayyuhalladzina amanu, secara umum itu diturunkan di Madinah, tetapi ada juga terkait ya ayyuhalladzina amanu termasuk makiyah. Ini adalah sebuah teori, tetapi yang penting kita adalah bagaimana bisa memahami ayat-ayat terkait dengan yanida ini, sehingga dijadikan pondasi dalam kehidupan kita, menjadi pijakan dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yanida terkait dengan ya ayuhanas, yaitu panggilan kepada seluruh umat manusia. Di mana pagi ini, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 21 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memanggil pada ayatnya seluruh umat manusia, dimulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia. Nah, ini karena Al-Quran itu merupakan mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Pada ayat ini seluruh umat manusia dipanggil, di mana sebelum ayat ini telah dijelaskan 3 golongan manusia, yaitu pada awal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 memberikan informasi, yaitu golongan al-muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa, termasuk ciri-cirinya sudah dirinci, ya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian golongan kedua yaitu golongan orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mengingkari kebenaran Allah, kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW, kebenaran kitab suci Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kemudian ayat 8 sampai ayat 16 menjelaskan tentang golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Begitu sangat jelas, sangat rinci, sehingga melalui ayat ini dipanggil semua agar yang kafir, ya, bisa kembali bertobat untuk masuk Islam, juga yang munafik, ya, KTP-nya Islam, ya,
dalamnya bukan Islam, dengan ayat ini diingatkan kembali agar kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita tahu bahwa ya ayuhan nas, manusia sebagai makhluk sosial diberikan informasi, diberikan rincian yang begitu sangat gamblang, sangat jelas bahwa kita sebagai anas makhluk sosial, setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Baik orang tua kita masih hidup, terlebih orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kita berbuat baiknya tentunya selalu mendoakannya, minimal selepas sholat 5 waktu kita doakan kedua orang tua kita. Nah, ketika masih hidup tentunya kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan, memberikan perhatian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kita pun diperintahkan untuk berbuat baik wadzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada saudara-saudara dekat kita. Al-Quran mengajarkan kehidupan ini secara kolektif. Andai kata setiap keluarga memberikan solusi-solusi terhadap keluarga masing-masing, maka selesailah secara global katakanlah penduduk Indonesia. Sebagai salah satu contoh, ada sebuah keluarga itu jumlahnya misalkan 7 orang, yang 3 orang sukses, yang 4 orang kurang sukses. Nah, dengan mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 83 ini, bagaimana yang sukses itu bisa membantu kepada saudaranya, saudara yang belum sukses. Ini satu keluarga selesaikan, keluarga lain juga selesaikan, maka selesai semua masalah yang dihadapi khususnya bangsa Indonesia ini. Ini cara Al-Quran menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian setelah selesai menyelesaikan keluarga kita masing-masing, kemudian juga kita berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, juga waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, yang bermanfaat, yang memberikan motivasi yang baik tentunya. Nah, dirinci pada surah An-Nisa ayat 36 juga kita diperintahkan untuk berbaik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, juga teman sejawat kita semua. Ini sebuah acuan kita sebagai anas, sebagai manusia, menjadi makhluk sosial. Kemudian pada ayat ini diperintahkan kembali, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan hendaklah kamu semua menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbakum Tuhan kamu yang telah mendidik kamu, yang telah memelihara kamu, yang telah menjaga kamu semua, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu semua, agar kamu semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 21 agar semua manusia itu kembali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian endingnya agar kita bertakwa. Takwa itu sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan, diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena perlu ilmu pengetahuan, perlu wawasan.
Seluruh umat Islam di dunia ini, ya termasuk di Indonesia, setiap hari Jumat seorang khatib menyampaikan wasiat takwa. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kita perlu wawasan, perlu perenungan, ya, perlu introspeksi diri setiap saat. Juga dari sisi literasi, kita pun tentunya sebagai muslim, sebagai orang beriman, sebagai orang bertakwa, mau tidak mau kita pun harus mengkaji, mempelajari, ya, ciri-ciri orang bertakwa secara luas. Kalau dalam bahasa ulum Quran itu ya nida terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah kita akan pelajari bersama. Nah, karena orang bertakwa itu pertama adalah orang yang berupaya untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Ini orang bertakwa. Nah, untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan yanida secara khusus, di dalam kitab suci Al-Qur'an ada 89 ayat induknya, belum turunan-turunannya. Artinya kita pun ya harus memahami, harus mengetahui ya yanida tersebut, supaya kita tahu, oh perintah Allah itu ini saja, kemudian larangannya ini saja. Nah, sementara yang diketahui oleh kebanyakan umat Islam itu hanya globalnya saja. Nah, rinciannya yaitu terdapat pada ya nida ya ayyuhalladzina amanu. Insya Allah nanti ada sesi khusus ya setelah kita menyelesaikan materi-materi terkait dengan ya ayyuhan nas. Kemudian juga bertakwa itu Allah perintahkan ya, agar kita mencapai ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu puncak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah pun memberikan sebuah kemudahan, sedikit kelonggaran, fattaqullah mastata'tum ya. Pada surah At-Taqabun, maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing, dalam arti tetap aktif bukan pasif. Kita berusaha untuk mencapai puncak takwa. Nah, kemudian takwa secara puncaknya, nah ini yang dimaksudkan, takwa itu mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan, yaitu praktek puncak takwa, yaitu kegiatan seseorang setiap waktu yang Allah berikan kepada orang tersebut, seluruh waktunya selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncak takwa. Dalam keadaan sendiri kita terhubung dengan Allah, dalam keadaan juga ramai ya, misalkan di pasar ya, di masjid, atau dalam kondisi sedang rapat segala macam, selalu terhubung kepada Allah. Itu puncak takwa. Nah, untuk mencapai puncak takwa itu tadi perlu latihan, terus perlu introspeksi diri ya, perlu memperbanyak istighfar setiap harinya itu, agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan paparan yang sangat luar biasa, memperkenalkan Allah kepada kita semua. Setelah Allah memerintahkan agar kita semua hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita ya. Juga Allah menciptakan orang-orang sebelum kita. Ini sebuah gambaran ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia begitu sempurna, dengan bentuk fisiknya yang sempurna, termasuk panca inderanya, termasuk organ-organ dalam tubuh kita. Allah kasih akal kita, Allah kasih otak kita, Allah kasih hati kita. Itu perangkat-perangkat yang sangat luar biasa ya, yang harusnya kita pikirkan, harus kita renungkan, menjadi sebuah pelajaran. Bahkan satu sisi saja
dari bidang ilmu kedokteran misalkan, ini yang diteliti adalah manusia, fisik manusia. Sekarang kita lihat ya, ada dokter spesialis mata ya, ada dokter spesialis THT, ada dokter internis, ada dokter ahli jantung. Bayangkan itu, kita renungkan, semua yang diteliti adalah manusia. Cuma yang mengherankan saat ini, kenapa rumah sakit selalu penuh? Ini mengherankan. Kenapa? Berarti menjadi bahan renungan buat kita. Seharusnya rumah sakit itu kosong. Tetapi jangan khawatir, para dokter misalkan yang punya rumah sakit itu tidak makan, pasti Allah berikan, Allah jamin. Artinya di sini ada sebuah konsep bagaimana supaya hidup itu sehat. Nah, Islam mengajarkan melalui syariat Islam, melalui ibadah sholat, melalui ibadah saum Ramadan dan saum sunnahnya itu satu sisi memberikan gambaran bahwa kalau kita melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, saum dengan sempurna, insya Allah hidup kita itu sehat. Bukan hanya sehat lahirnya, tapi sehat lahir dan batin. Ini sebuah gambaran betapa luasnya sebenarnya pada ayat ini ya, tergambar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, khususnya ciptanya itu terkait dengan manusia. Allah ciptakan dengan bentuk yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Allah juga memperkenalkan, yaitu melalui ayat ini terkait juga dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah Allah yang menjadikan buat kamu itu bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal kita. Kita bisa hidup tenang ya di tempat tinggal kita. Itu Allah hamparkan bumi ini sebagai tempat tinggal kita ya, sebagai tempat berteduh kita ya. Bahkan ya, kalau kita renungkan ya, jangankan dunia ya, Indonesia saja ya, sangat-sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Jangankan Sabang sampai Merauke, Pulau Jawa saja ya, itu bumi ya terhampar ya. Mungkin jangan Jawa, Jawa Barat saja ya, bisa berjam-jam, bahkan bisa puluhan jam ketika kita misalkan pengen mencapai misalkan pengen jalan-jalan ke ujung Garut misalkan ya, atau ke Tasikmalaya ya, dari Jakarta itu bisa memerlukan waktu yang berjam-jam. Termasuk katanya ke ujung Genteng ya, itu pemandangannya sangat indah itu juga, itu berjam-jam sampai ke sana. Itu menunjukkan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan buat kita. Belum isi buminya, banyak kandungannya kita lihat ya, ada minyaknya ya, ada emasnya ya, banyak sekali ya, ada nikelnya ya, banyak sekali kandungan bumi yang Allah berikan, Allah siapkan untuk kehidupan manusia. Sebenarnya hanya saja kadang-kadang manusia itu tidak mampu menatanya dengan baik, sehingga menjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya kandungan bumi itu untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kadang-kadang hanya yang menikmati adalah segelintiran orang. Bahkan akibat daripada galian-galian batu bara misalkan di Kalimantan Timur ya, itu banyak kubangan-kubangan yang seharusnya itu ditata ulang gitu. Nah, ini Allah jadikan ya, yaitu bumi sebagai hamparan, kemudian wassamaa binaa, dan Allah jadikan langit sebagai atapnya. Kita renungkan langit sebagai atap tanpa tiang, kuat dan kokoh, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga kita, kalau kita renungkan, kita lihat matahari ada di dalam langit ya, bulan, bintang-bintang ada di dalam langit. Betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit itu ma'a, itu air hujan. Bahkan dalam tafsir Marah Labib ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu di situ diberikan informasi
Air hujan itu ya, itu awalnya itu al-matar itu dari langit ketujuh, kemudian diturunkan ke langit-langit berikutnya sampai asamud dunia, sampai langit dunia, kemudian baru diturunkan ke bumi. Itu dalam sebuah literatur ya, dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bisa dirujuk ke sana. Kemudian dengan turunnya air hujan itu, fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, maka dikeluarkanlah dari bumi ya, hasil tanam-tanaman, hasil buah-buahan yang banyak sebagai rizki bagi kamu semua, sebagai rizki bagi kita semua. Nah, ini pun kalau kita redungkan ayat ini secara kauniyah, seakan-akan berbicara tentang Indonesia. Walaupun ayat ini turun di Madinah juga jarang turun hujan. Di Madinah juga hanya terbatas yang tumbuh berkembang itu adalah pohon kurma, kebun kurma. Tetapi di Indonesia kita lihat ya, dengan tanah yang subur ya, menghasilkan berbagai macam buah-buahan, tanam-tanaman, buah rambutan ya, buah durian ya, buah mangga ya, berbagai macam jenisnya. Ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita, khususnya bangsa Indonesia yang Allah berikan anugerah yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Bahkan hujan tiap hari ini anugerah. Hanya saja manusianya kadang-kadang kurang jeli, kurang paham seharusnya bagaimana ya dipikirkan ketika air hujan turun itu ya, dengan membuat resapan-resapan ya, supaya air hujannya itu tidak kebuang ke laut semuanya gitu. Coba tadi karena keserakahan manusia, kadang-kadang yang harusnya tidak boleh dibangun oleh manusia, sehingga terjadilah kebanjiran. Itu adalah ulah manusia semua. Para pemirsa RTB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sebuah renungan buat kita ya. Ayat ini turun di Madinah, tetapi secara kauniyah berbicara Indonesia. Betapa banyaknya yang Allah berikan rezeki kepada kita bangsa Indonesia ya. Salah satu contoh misalkan ketika seseorang itu mempunyai kebun durian saja ya, karena durian lagi naik daun ya, harganya mahal, bisa menjadi seseorang itu kaya raya dengan hasil tanaman duriannya itu, dengan mangkanya, dengan rambutannya, dengan kelengkengnya misalkan sekarang itu semua anugerah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita renungkan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kamu jadikan ya selain Allah itu sekutu-kutu bagi Allah, sedangkan kamu mengetahui. Dalam konteks ayat ini diberikan juga penjelasan bahwa kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap permasalahan yang kita hadapi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nida ini memberikan sebuah tuntunan buat kita, diingatkan lagi kepada kita agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pun berusaha untuk mencapai puncak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai puncak ketakwaan itu tentunya salah satunya adalah terus kita menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, khususnya agar kita memahami perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Juga kita berupaya merenungkan ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ayat-ayat kauniyah, termasuk hujan itu adalah memberikan informasi yang secara real. Satu sisi dengan banyaknya air hujan itu membuat tanah bumi menjadi subur, kemudian menghasilkan tanaman-tanaman, buah-buahan yang banyak, juga tentunya memberikan udara kembali menjadi segar setelah udara ini ya dengan polusi ya kendaraan menjadi rusak, dengan air hujan kembali dibersihkan kembali. Ini pun gambaran kita bahwa air hujan adalah bacaan Al-Quran kita, bumi adalah hati kita. Oleh sebab itu kita sebagai muslim terus kita berupaya
untuk memperbanyak kitab suci Al-Quran, sehingga dengan banyak membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi subur, hati kita menjadi tentram, ya. Kemudian sedikit demi sedikit penyakit-penyakit rohaniah kita, insya Allah sedikit demi sedikit kikis, sehingga kita mempunyai hati yang bersih. Dengan mempunyai hati yang bersih akan menimbulkan pikiran yang bersih. Nah, dengan pikiran yang bersih kita pun akan bertindak, berbuat yang baik-baik, yang bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, juga bangsa Indonesia tercinta. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi pemirsa RTP. Mari kita renungkan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga agar kita mencapai puncak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.